Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lamanda Cinta Putri Nugraha, berasal dari Universitas Ahmad Dahlan dengan NIM 200005152. Saya melaksanakan lembar kerja mahasiswa berjudul Listrik Statis dan Dinamis. Tanggal pelaksanaannya 19 April sampai 21 April, jam pelaksanaannya jam 4 sampai jam 5. Dengan jadwal pelaksanaan kegiatan membuat rangkaian listrik pada PET pada hari Senin dan membuat video presentasi pada hari Selasa dan upload YouTube pada hari Rabu. Untuk alat dan bahannya yaitu simulasi PET, kabel, baterai, lampu, dan ampermeter. Untuk hasil pengamatannya, hasil pengamatan kegiatan pertama yaitu indikator pembeda, ada rangkaian dengan lampu menyala dan rangkaian dengan lampu yang tidak menyala. Foto dengan rangkaian lampu yang menyala seperti ini, yang tidak menyala seperti ini. Arah elektron rangkaian dengan lampu menyala yaitu rangkaiannya tertutup dari kutub negatif ke kutub positif. Untuk yang rangkaian dengan lampu tidak menyala, arah elektronnya rangkaian terbuka, jadi tidak terlihat elektronnya. Untuk arah arus listrik dari rangkaian lampu menyala yaitu terbuka dari aliran kutub positif ke negatif. Dengan rangkaian lampu yang tidak menyala, arah arus listriknya tidak terlihat. Dengan hasil pengamatan kegiatan kedua yaitu rangkaian A dengan rangkaian tertutup, tegangannya 9 volt dan kuat arusnya 0,9 ampere. Dengan yang B yaitu besar tegangannya 12 volt, kuat arusnya 1,20 ampere. Yang ketiga tegangannya 13 volt dengan kuat arusnya 1,3 ampere. Dengan yang D yaitu 18 volt, besarannya kuat arusnya 1,8 ampere. Yang E masih dengan rangkaian tertutup, besar tegangannya 18,5 volt, kuat arusnya 1,85 ampere. Dengan hasil pengamatan ketiga, kita lihat bahwa rangkaian pertama kuat arusnya 2,7, tegangannya 9 volt, dayanya 24,3 watt, energinya 243 dengan waktunya 10 sekon, energinya 486 dengan waktu 20 sekon. Rangkaian kedua dan ketiga bisa dilihat di sini bahwa tegangannya sama, daya rumusnya V kali I, energinya energi itu berdasarkan waktunya 10 sekon ataupun 20 sekon kita dapat dilihat. Untuk diskusi yang pertama, rangkaian listrik seperti apa yang dapat menyalakan lampu. Rangkaian listrik yang memiliki arus dan saling menyambung itu dengan dialiri arus listrik seperti rangkaian paralel dan rangkaian seri. Yang nomor 2, hubungan antara aliran elektron, aliran arus, dan lampu yang menyala itu pada listrik tertutup yaitu hubungannya aliran elektron, aliran arus, dan nyala lampu itu pada rangkaian tertutup mengalirkan arus yang cepat sehingga saling berhubungan antar komponen yang menyebabkan lampu itu menjadi menyala. Yang nomor 3, perbandingan besar kuat arus yang dihasilkan dengan jumlah tegangan yang digunakan itu suatu bilangan konstan itu disebut hambatan listrik. Jadi, itu hambatan listrik itu adalah dapat dirumuskan V per I sama dengan R atau V sama dengan I kali R. Namun, kedua itu bisa dipilih salah satu, bukan rumus keduanya. Untuk fungsi utama itu mengetahui besar tegangan dan kuat arus yang digunakan untuk menentukan suatu hambatan beban listrik tanpa menggunakan ohmmeter. Jadi, hukum Ohm itu semakin besar tegangan, semakin besar juga arus yang dihasilkan. Lalu kita nomor 4 yaitu soal jika jumlah muatan yang berpindah dari kawat menghantar 0,6 coulomb dan arus mengalir pada kawat menghantar selama 60 detik, itu berapa jumlah arus yang mengalir? Diketahui Q-nya 0,6 coulomb, waktunya 60 sekon. Yang ditanya I apa? Jumlah arus. I sama dengan Q per T, 0,6 sama
dibagi 60 sekon? Jawabannya 0,01 ampere. Jadi jumlah arus yang mengalir pada kawat itu 0,01 ampere. Yang ketiga, grafiknya antara besar tegangan dan kuat arus listrik. Ini tegangannya, ini kuat arus listriknya. Besarnya. Dari grafik di atas itu, kita dapat mengetahui bahwa hubungan antara tegangan dan kuat arus itu sama. Jika tegangan semakin besar, maka kuat arusnya sama, semakin besar. Dan kita disuruh membuat nomor 7, disuruh membuat grafik hubungan antara kuat arus dan energi listrik. Ini kuat arusnya, ini energi listriknya. Dari itu nomor 8 ditanyakan hubungan antara kuat arus dan energi listrik. Hubungannya apa? Kalau kuat arus itu aliran yang melewati suatu konduktor dalam waktu tertentu. Kalau energi listrik itu energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik. Terus nomor 9. Nomor 9, sebuah heater digunakan untuk memanaskan air, memiliki hambatan 24 ohm. Dihubungkan dengan sumber tegangan 240 volt. Dihubungkan dengan sumber tegangan 240 volt itu heaternya menyala selama 20 detik. Terus ditanya energi yang dikeluarkan heater itu berapa? Diketahuinya 240 volt, tegangannya waktunya 30 detik dengan R atau hambatan itu 24 ohm. Terus kita ditanya W itu adalah usaha. Jadi W sama dengan V kuadrat kali R kali T. V-nya 240 volt dikali 24 ohm dikali 30. 240 kuadrat itu 40. Ini sudah dikali semua, jawabannya 41.472 Joule. Jadi 41,472 kilojoule. Nomor 10. Lampu pijar tertulis 220 volt per 100 watt. Jika lampu itu menyala dari jam 6 sampai jam 6, maka besar biaya listrik yang dibayarkan selama bulan Januari. 1 kWh-nya 1.100. Waktunya 10 jam, antara jam 6 sampai jam 6, 10 jam dikali 30 menit. 30 hari. Jawabannya 300 jam. Gayanya kan 100. Berarti jawabannya sama dengan P kali T. 100 dikali 300 jawabannya 30.000 watt menjadi 30 kWh. Tagihan listriknya 30 ini dikali 100 rupiah. Jadi 3.000. Jadi biaya yang dikeluarkan dalam satu bulan Januari 2021 adalah 3.000. Kesimpulannya, yang diambil dari rangkaian listrik yang memiliki arus dan saling menyambung dengan adanya aliran listrik, pada aliran listrik juga terdapat aliran listrik paralel dan seri, dan besar kuat arus dan tegangan itu sama. Tegangan semakin besar, kuat arus mengikutinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.